Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, baru-baru ini hasil riset teknologi terbaru dari sekelompok ilmuwan Osaka University, Jepang, dipublikasikan oleh jurnal Advanced Science, di mana mereka berhasil membuat terobosan dalam bidang teknologi komputasi, terutama perangkat MRAM atau Magnetoresistive Random Access Memory, salah satu jenis RAM atau sistem penyimpanan data cepat yang menggunakan sistem magnetik bukan muatan listrik. Beda RAM konvensional seperti DRAM atau Dynamic Random Access Memory dengan MRAM umumnya terletak pada sistem unit penyimpanan dasar. DRAM konvensional yang umum kita gunakan umumnya menggunakan transistor dan kapasitor untuk penyimpanan data sementara dan menyuplainya pada CPU. Akan tetapi, data yang diproses umumnya bersifat volatil atau mudah berubah-ubah, yang artinya masukan energi yang harus ditransmisikan wajib selalu stabil dan memakan daya cukup besar. Jika tidak, pemrosesan data tak akan maksimal. Di lain sisi, MRAM menggunakan orientasi magnetik untuk menulis dan menyimpan data. Bahkan, MRAM lebih sedikit mengkonsumsi daya, yang membuat sistem MRAM bersifat stabil atau non-volatil. Karena itu, sistem komputasi terbaru umumnya menggunakan MRAM yang disebut jauh lebih fleksibel. Namun, sebelum Profesor Kardus menguraikan teknologi MRAM terbaru dengan mekanisme heterostruktur multiferoid yang dikembangkan oleh para ilmuwan Universitas Osaka, teman-teman wajib tahu bagaimana sistem transmisi RAM dan pengolahan data komputasi bekerja. Ya, seperti yang kita tahu, perangkat gadget atau komputer pada dasarnya menulis, mengambil, dan kemudian mengolah data dalam CPU melalui sistem penyimpanan data internal, baik dari sistem penyimpanan flash data atau SSD atau dari hard disk drive atau HDD yang menggunakan disk magnetik dalam menyimpan data-data atau bahkan menggunakan memori eksternal seperti flash disk dan lain-lain. Tahukah Anda, segala informasi data yang nanti akan diolah dan dikerjakan oleh CPU komputer atau prosesor umumnya berbentuk binary kode, a bit atau kode biner, angka-angka 1 atau 0. Segala simbol, huruf, warna, dan segala hal yang akan diolah oleh prosesor faktanya berbentuk kode-kode bit. Oleh karena itu, jika seandainya kalian menyimpan file atau game atau aplikasi dan sebagainya pada HDD, SSD, atau flash disk, nantinya file-file tersebut akan disimpan dalam bentuk kode-kode biner yang nantinya akan divisualisasikan dan diolah oleh CPU. Namun, asal Anda tahu, diketahui CPU atau prosesor tidak bisa mengambil data-data yang akan diolah langsung dari sistem penyimpanan permanen seperti HDD atau SSD. HDD atau SSD tidak bisa menyuplai secara kontinu ke prosesor. Kalaupun bisa, itu akan sangat lambat. Karena itu, setiap komputer dilengkapi oleh perantara penyuplai data yang kita kenal sebagai RAM atau Random Access Memory. RAM bekerja dengan mengakses dan mengambil data-data dari memori internal yang kemudian oleh RAM data-data tersebut akan disimpan sementara sebelum kemudian disuplai ke prosesor. RAM juga memiliki kapasitas penyimpanan sementara. Semakin besar ukuran RAM, maka semakin besar data yang akan diambil kemudian akan disuplai, yang dapat membuat kinerja pemrograman lebih cepat. RAM yang umum dan yang mayoritas digunakan saat ini adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan RAM konvensional yang menggunakan transistor dan kapasitor dielektrik, umumnya berbahan porselen, plastik, atau hexafluoride. DRAM dibuat dari bahan semikonduktor berbentuk chips atau wafer yang disusun dari transistor dan resistor juga kapasitor penyimpanan. Namun, DRAM konvensional bersifat volatil atau mudah berubah-ubah
sangat tergantung pada suplai daya. Berbeda dengan DRAM, MRAM menyimpan data tidak menggunakan transistor, namun menggunakan teknologi spin elektron atau spintronic, atau memanfaatkan bentuk putaran elektron untuk memanipulasi bahan magnetik, yang nantinya keadaan manipulasi bahan magnetik oleh spintronic dapat membentuk kode-kode layaknya bit pada transistor konvensional. Spintronic atau putaran elektron memiliki dua probabilitas, spin up atau spin down. Perilaku tersebutlah yang nantinya dimanipulasi dalam bahan magnetik untuk membuat kode biner 1 atau 2. Jadi intinya, MRAM bekerja mengandalkan status spintronic magnetisasi non-volatil untuk menulis data, bukan status pengisian daya kapasitor seperti yang umum dilakukan oleh DRAM. Namun, dalam MRAM terbaru yang dibuat oleh para ilmuwan Universitas Osaka, diketahui dapat bekerja jauh lebih efisien dalam penghematan daya. Karena perangkat MRAM saat ini umumnya memerlukan arus listrik untuk mengganti vektor magnetisasi sambungan terowongan magnetik. Hal itulah yang membuat MRAM saat ini disebut-sebut masih memakai banyak daya, meski faktanya tidak sebesar DRAM. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, para ilmuwan mengembangkan komponen baru untuk pengendalian medan listrik pada perangkat MRAM. Teknologi terbaru tersebut diberi nama heterostruktur multiferoik dengan vektor magnetisasi yang dapat diubah medan listrik. Diketahui dalam penelitian sebelumnya, para peneliti telah berhasil membuat sistem heterostruktur multiferoik, namun dengan tingkat koefisien kopling CME yang besar, dengan menggunakan bahan lapisan ferromagnetik, yakni CO2 FeSi, dari paduan kobalt, besi, dan silika. Namun, karena koefisiensi kopling terlampau besar yang menghambat operasi medan listrik yang andal, akhirnya dalam eksperimen terbaru, para ilmuwan berhasil mengurangi tingkat koefisien kopling CME dengan menyisipkan bahan vanadium ultra tipis di antara lapisan ferromagnetik dan piezoelektrik. Hal tersebut dapat menciptakan kontrol anistropi magnetik yang sangat baik dengan aliran medan listrik 0, yang artinya jenis MRAM teknologi terbaru tersebut akan mengatasi masalah MRAM saat ini, yang umumnya menggunakan medan listrik besar untuk mengganti vektor magnetisasi. Menurut salah seorang peneliti, Kohei Hamaya, timnya diketahui telah mendapatkan sekitar 6 paten untuk konsep MRAM super efisien tersebut, yang diharapkan nantinya dapat diaplikasikan untuk teknologi komputasi generasi terbaru. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep MRAM generasi terbaru dari Universitas Osaka. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Osaka University mengabarkan.